Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa teman-teman, saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Oke teman-teman, seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, untuk saat ini kita sudah bisa melihat bahwasannya ada dua pasang capres dan cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Menunggu salah satu capres yang sampai dengan saat ini belum mengumumkan ya, belum menentukan cawapresnya, yaitu Prabowo Subianto, di mana di lain pihak sudah ada Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar, dan juga ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD gitu kan. Yang kita lihat, kalau saya sendiri sih lebih fokus kepada dua pasangan yang saya sebutkan tadi, yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar, tanpa mengesampingkan ini ya capres yang lain. Tapi saya lihat memang kompetisinya nanti yang sangat kuat memang nanti akan ada di dua kubu tersebut gitu ya. Dan memang keputusan daripada koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian di situ ada Partai Perindo, P3 dan Partai Hanura, ini sangatlah tepat sekali ya. Pilihannya yang sepertinya memang juga udah dirundingkan dengan koalisi tersebut, yang tentunya keputusannya diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Keputusannya ini sebetulnya saya pikir sangat cemerlang sekali ya, sangat luar biasa gitu kan. Memang untuk kemudian membendung lawan di seberang, yaitu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, yang pasangannya memang ini kan pasangannya Anies Baswedan tampaknya sekarang kan lebih profilnya itu nasionalis religius, plus Gus Muhaimin Iskandar itu lebih ke religius ya gitu kan. Di sini ada Ganjar Pranowo yang juga profil nasionalis, gabung dengan Mahfud MD yang nasionalis religius gitu kan. Ketika kita lihat Mahfud MD ini nggak sembarangan ya teman-teman. Ini salah satu tokoh senior, tokoh yang memang sudah lama ya berkecimpung di dunia perpolitikan gitu kan, dan sudah banyak makan asam garamnya dunia perpolitikan, dan memang sudah begitu populer ya, dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Mahfud MD ini pernah ya menjadi seorang akademisi, seorang dosen ya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua MK, posisinya sebagai di bidang yudikatif ya gitu kan. Kemudian di legislatif juga pernah, kesininya juga akhirnya juga saat ini di bagian eksekutif ya sebagai Menko Polhukam. Jadi memang komplit sekali gitu kan. Dan memang ada yang sangat spesial buat Mahfud MD, salah satunya adalah beliau putra daerah daripada daerah Jawa Timur, dan juga beliau adalah seorang warga Nahdliyin ya, yang kalau head to head dengan Gus Muhaimin Iskandar nih sepertinya lebih tipis-tipis kalah populer lah dengan Mahfud MD. Tapi nggak bisa dinafikan juga, nggak bisa disepelekan, Gus Muhaimin Iskandar ini sama-sama juga putra daerah daripada Jawa Timur. Beliau juga warga Nahdliyin. Spesialnya Gus Muhaimin Iskandar ini memiliki mesin politik. Beliau adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa dan juga tokoh senior ya di perpolitikan Indonesia. Nah ini memang sepertinya memang rame ya gitu kan. Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar ketemu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini kayaknya memang betul-betul kompetisinya akan sangat ketat sekali gitu kan. Walaupun di satu sisi kalau saya lihat memang ada hal yang menguntungkan untuk pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kan ini kan sebetulnya kutubnya ada dua ya. Satu
pasangan Amin, di seberang ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Yang dulu memang kalau kemudian kita pikir sepertinya dulu itu dua kapal tersebut di seberangnya Anies Baswedan dan Gus Muhaymin Iskandar itu ada dua kapal yang memang dulu kita berpikir nakodanya satu, tapi kalau kita tilik belakangan ini gitu kan, sepertinya kapalnya itu nakodanya beda ya. Dulu kita selalu berpikir selalu ada background di belakang Presiden Jokowi ya, bayang-bayang Presiden Jokowi di dua tokoh tersebut. Dan tampaknya memang juga dulu memang kedua tokoh tersebut antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memang berebut suara di kolam pemilih Presiden Joko Widodo yang memang sangat besar ya. Tapi kalau kesini kita tilik kemarin setelah deklarasi pencalonannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu tampak sekali bahwa nahkodanya sekarang udah beda ya. Ada dua kapal nahkodanya yang memang berbeda. Bisa saya pastikan karena kemarin memang ketika ada pertemuan dengan para tim sukses ataupun relawan pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ada salah satu tamu yang hadir di situ ya, yang menanyakan langsung pada Ganjar Pranowo apakah nanti kemudian kalau Ganjar Pranowo itu menjadi presiden akan memberikan karpet merah kepada putra beliau gitu kan, untuk kemudian mendapatkan privilege di dunia perpolitikan gitu kan. Langsung dijawab dengan Ganjar Pranowo, itu jawabannya juga sepertinya ada sindiran-sindiran tertentu yang arahnya udah jelas sekali. Di situ Ganjar Pranowo sudah memastikan bahwasannya kalau beliau nanti terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024, nggak akan pernah, beliau berjanji nggak akan pernah untuk memberikan karpet merah ataupun privilege kepada putranya gitu kan. Dan beliau berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Beliau tidak mau gitu kan, putra putri terbaik Indonesia yang memang memiliki potensi gitu kan, yang kemudian dipangkas ya, dilewati, dilangkai, dikangkangin oleh seseorang yang mendapatkan privilege ataupun kemudahan gitu kan, yang hanya karena kemudian anak seorang pejabat ataupun anak orang penting di negeri ini ya, atau nanti kalah karena dia ini seseorang yang memiliki potensi bisa dikangkangi, dilewati oleh anak presiden, anak gubernur ataupun anak bupati gitu kan. Itu memang jawaban Ganjar Pranowo. Beliau nggak mau itu terjadi gitu kan. Beliau mau nanti kalaupun nanti ini di setiap memang organisasi, beliau maunya juga jadinya itu secara natural gitu kan, melalui perjuangan gitu kan, bukan melalui privilege ataupun karpet merah. Itu jelas sekali. Dan ini memang sepertinya pernyataan beliau itu mengarah ke salah satu objek yang kita sendiri nggak usah kita ceritain, kita juga tahu gitu kan, yang memang nampak sekali ya di sini. Memang ada, walaupun memang nggak bisa dibuktikan dan sah-sah aja, tapi kemudian masyarakat juga menilai ya gitu kan. Kalau kemudian ada isu-isu tentang politik dinasti gitu kan, ini kalau saya lihat respon masyarakat itu juga negatif ya. Seperti kemarin ketika ada pro dan kontra terhadap putusan MK yang kemudian memutuskan untuk salah satu syarat untuk maju sebagai capres gitu kan atau cawapres adalah salah satunya berusia 40 tahun ataupun memiliki pengalaman ya sebagai kepala daerah. Nah, ini diprediksi ini akan memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menjadi cawapresnya capres Prabowo Subianto. Walaupun hanya sekedar prediksi, tapi isu itu berkembang liar di masyarakat. Bahkan event seperti itu juga kita bisa lihat para influencer gitu kan, para loyalis Presiden Joko Widodo yang dulu memang all out mendukung segala gerak Presiden Joko Widodo. Kita sudah bisa lihat ya di media sosial mulai menyerang daripada kebijakan tersebut kan. Bahkan beberapa influencer mengatakan gitu kan, sebetulnya masyarakat sekarang juga malah merespon negatif gitu kan, sudah nggak suka lihat hal-hal yang seperti itu kan. Itu kan memang masyarakat sekarang udah pintar ya gitu kan. Ini upaya-upayanya ini bisa dibaca masyarakat gitu kan, dan memang
Kemudian kalau tampaknya sepertinya pisah bayang-bayang Ganjar Pranowo ini kan, yang dulu memang selalu memang mau diidentikan dengan Presiden Joko Widodo. Tapi kalau di tengah kemudian banyak pro dan kontra, banyak kemudian lapisan masyarakat, berbagai macam lapisan masyarakat yang kemudian melihat kejadian-kejadian yang terakhir beberapa waktu ini ya, yang kemudian dikaitkan di blow up sebagai politik dinasti gitu kan. Memang ada baiknya memang udah menjauh dari bayang-bayang itu kan, dan sekarang memang kemudian kan tampilnya Mahfud MD itu hilanglah sepertinya bayang-bayang daripada Presiden Joko Widodo terhadap Capres Ganjar Pranowo. Sepertinya ini pasangan ini memang mandiri, kemudian memang sepertinya tegak gitu kan, terang dengan cahayanya sendiri ya, bukan sekedar pantulan daripada refleksi cahaya objek yang lain gitu kan. Dan tampaknya memang partai pengusungnya PDI Perjuangan sekarang juga mulai menjauhkan ya Ganjar Pranowo dengan yang identik dengan Presiden Joko Widodo, karena memang tampaknya memang sekilas kita bisa membaca ya bahwasanya kemudian Presiden Joko Widodo dan keluarganya seperti memberi angin kepada Capres Prabowo Subianto. Dari peristiwa-peristiwa ini kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kapal di seberangnya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar itu ada dua. Yang dulu kita anggap bahwasanya nahkodanya satu, sekarang kapalnya itu nahkodanya masing-masing walaupun frontnya sama ke sono kan. Tapi tampaknya juga bukan cuma nahkodanya berbeda, di sini juga mulai ada gesekan antara dua kapal tersebut gitu kan. Sehingga ini juga kalau secara sepihak kalau kita lihat juga menguntungkan ke Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, karena memang tampaknya saat ini kan biasanya isu ataupun serangan para influencer yang kadang juga muncul sekarang mereda total gitu kan. Bahkan sekarang memang berbalik serangannya memang ke arah kapal yang ada di seberang ya gitu kan. Nah, ini tampak sekali ya para influencer, para tokoh-tokoh yang memang mempunyai pengaruh kuat di media sosial gitu kan, dengan channel-channel YouTube mereka itu memang kita bisa lihat di situ kan. Bahkan justru malah kemudian melakukan serangan balik ya gitu kan. Nah ini tampaknya memang di satu sisi memang menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Walaupun kalau kita head to head antara pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar kemudian head to head dipertemukan langsung dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu sebetulnya juga seru sekali ya, pasti saya yakin sekali. Tapi memang kalau kemudian kita lihat di seberang sisinya, di frontnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini ada perahu lain yang memang kemudian membelah suara itu kan. Beda ceritanya kalau kemudian nanti dua putaran gitu kan, prediksi saya kemudian bertemu Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD, itu akan seru kan. Yang memang berbahaya kemudian ketika di putaran pertama, karena memang kita nggak tahu seberapa besar sih gitu kan. Seperti yang kita tahu kemarin juga kan relawan Presiden Joko Widodo yang projo gitu kan, secara sepihak juga memberikan dukungannya, melabuhkan dukungannya kepada Capres Prabowo Subianto gitu kan. Yang seharusnya kan memang kalau kita lihat lucu ya gitu kan, karena kalau kita lihat kelompok relawan tentunya mereka akan tegak lurus dengan tokoh yang mereka usung, mereka dukung gitu kan. Dan kalau kita lihat relawan Presiden Joko Widodo otomatis harus sejalan dengan garis lurus dengan keputusan Presiden Joko Widodo. Kemudian di sisi yang lain, Presiden Joko Widodo ini kan memang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagian begitu besarlah jasa daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika bisa mengegolkan Presiden Joko Widodo untuk menang di Pilpres di 2 putaran beberapa tahun yang silam gitu kan. Yang tentunya karena memang kader PDIP juga sudah pastinya itu tegak lurus dengan garis partai di situ kan. Nah ini memang agak ya bisa teman-teman bisa baca sendiri lah kalau kemudian itu menimbulkan kekecewaan gitu kan, kekecewaan dengan
tokoh-tokoh ataupun yang mendukung capres Ganjar Pranowo. Tapi kalau kita lihat sekarang udah move on ya, dengan Mahfud MD ini udah move on, udah memancarkan karisma dan cahayanya sendiri gitu kan. Walaupun PR-nya memang di sisi pasangan tersebut ada pemecah suara di situ kan. Nah itu hitung-hitungan ya gitu kan. Saya ini memang salah seorang fansnya pasangan Anies Baswedan, tapi di lain sisi yang lain ketika Ganjar Pranowo kemudian berpasangan dengan Mahfud MD, saya juga simpatik ya, karena memang saya salah seorang fans yang memang berharap Mahfud MD ini salah satu putra terbaik bangsa yang memang sudah waktunya yang mendapatkan kesempatan gitu kan untuk menjadi bagian daripada pimpinan ya, tokoh utama di negeri ini gitu kan. Artinya memang di satu sisi saya memang juga lihat Anies Baswedan itu seorang tokoh yang mumpuni secara intelektual dan mumpuni juga dengan ide dan gagasannya. Saya berharap banyak gitu kan, apalagi dengan ide gagasan perubahan. Tapi di sisi lain saya juga bisa melihat Mahfud MD sebagai cawapres ya Ganjar Pranowo ini juga memiliki integritas yang kuat ya, komitmen yang kuat. Walaupun kalau kemarin juga banyak pertanyaan kenapa kemarin posisinya banyak kemarin kan, yang ketika Bapak Mahfud MD ini diundang di DPR ketika rapat tanya jawab, ketika dulu ada pengungkapan transaksi yang besar yang kemudian mencurigakan gitu kan. Kemudian sepertinya kita nggak tahu sekarang tindak lanjutnya sampai dengan seperti apa, tapi kalau saya lihat itu kan merupakan langkah besar ya, keberanian dari Bapak Mahfud MD gitu kan. Kalau terlepas itu kemudian tidak lanjutnya, bukanlah wewenang beliau gitu kan, bukanlah ranah beliau, tapi dari situ kita bisa lihat bahwasanya Mahfud MD ini juga memiliki komitmen, integritas, dan sepertinya juga susah untuk diintervensi gitu kan. Artinya memang dua pasangan ini saya juga memang sama-sama berharap banyak gitu kan, berharap banyak kalau mungkin jadi gitu kan. Tapi memang saya berharap banyak kepada Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar dengan memang slogan daripada ide dan gagasan adanya perubahan yang lebih baik ke depannya gitu kan. Oke, itu obrolan kita di sore hari ini teman-teman. Semoga bisa menghibur teman-teman gitu kan. Akhir kata siapapun yang terpilih nanti kita dukung bareng. Kita semua warga negara dan masyarakat Indonesia harus kemudian berdoa agar nanti pemilu dan Pilpres 2024 nanti berjalan dengan aman, tentram, damai, dan lancar ya teman-teman. Dan kita mendapatkan pasangan capres dan pasangan presiden dan wakil presiden yang memang memiliki kompetensi menjalankan tugas mereka dan mampu memberikan ide dan gagasannya dan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang memang akan menghadang bangsa dan negara ini ke depannya gitu kan. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta.